Oke. Jadi kita intro sedikit aja. Kita di salah satu atelier BIM, kita memang praktisi di bidang BIM. Memang kita berkumulat di bidang itu. Banyak banget nih yang BIM itu apa sih sebenarnya, atau BIM itu gimana sebenarnya. BIM ini kayak ya menurut kita kayak sebuah workflow. Untuk BIM-nya Oke, jadi karena tadi sudah di awal intro juga sudah dibicarakan bahwa kita lagi mulai jalan nih ke 4.0. Nah, kita sendiri di bidang konstruksi, bagi di bidang arsitek nih, kita nggak boleh nih, maksudnya tertinggal dengan keadaan yang ada, terus kita nggak mau move on ke tempat yang baru gitu. Sebenarnya nggak cuman nextnya kita beranggapan nggak cuman negara doang nih, bangunan negara, tapi sampai bangunan swasta pun akan mulai pelan-pelan dituntut untuk pakai BIM, karena dari segi klien ataupun arsitek ataupun divisi-divisi lain itu mulai kita lihat BIM itu apa sih yang bisa dikembangin dari BIM, apa sih yang bisa dapetin dari BIM. Lama-lama tuntutannya semua akan menggunakan BIM. Dengan adanya BIM ini, balik lagi, BIM bukan software tapi BIM adalah sebuah workflow. Harusnya kita diikat semua oleh satu BIM. Jadi kita semua divisi, arsitek, sampai klien pun itu bisa ambil bagian di dalam BIM itu. Jadi istilahnya BIM itu merangkum semua sektor, semua aspek dalam sebuah konstruksi bangunan. Nah, ini juga case study yang lain gitu ya. Bagaimana tadi kalau Edward udah bilang ketika di awal itu, ketika kita menggunakan BIM bakal ada perubahan workflow ya di awal gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu contoh gitu ya, ketika kita ada project kolaborasi untuk factory design gitu ya, di mana sang arsitek punya ide untuk menghemat efisiensi untuk aliran udara di dalam factory gitu ya. Dan itu kita trial gitu ya, kita tes bagaimana model terhadap angin, gimana kita nakalin supaya angin masuk, tapi tetap openingnya lebih kecil gitu ya. Dan yang kedua, kita pernah tes tadi juga untuk master planning gitu ya. Mungkin seringkali kita kalau sebagai desainer untuk mengerjakan master planning, kita biasa cuma kalau misalnya di software lain yang modeling aja, mungkin kita langsung desain, langsung masukin meshing, langsung masukin di kontur, kita cuma kayak crafting doang, kayak ditaruh bangunannya. Tapi ketika kita udah bicara BIM, bicara information, kita lebih mau memanfaatkan teknologi lebih lagi gitu. Jangan sampai memanfaatkan teknologi jadi nggak maksimal gitu, malah lebih turun kualitasnya. Dan ini sebuah perhatian yang penting. Lalu bagaimana kalau kita udah punya infrastruktur yang udah matang, udah cukup gitu ya, kita bisa bawa ke pekerjaan kita gitu ya, di BIM gitu ya, dimana mungkin desainernya bisa form study, tapi di tim BIM-nya kita bisa mulai simulation pada site analysis data yang udah ada, programming, terus bagaimana energi, lalu ditarik lagi ke preliminary design, form and layout gitu ya, simulasi masih bisa dikerjakan gitu ya. Bahkan kami sering lihat gitu ya, bagaimana di perkembangan sudah ada generator yang untuk mengenerate layout probabilities gitu ya, kemungkinan layout yang ada. Nah, lalu kita lanjut lagi ke design development, mana material dan energy efficiency dan lain-lain, dan dari skema ini, setiap decision, logika, dan parametrik yang kita keluarkan justru menurut kami menjadi bekal untuk kita machine learning, untuk generative design, AI, dan algoritma mungkin yang akan dijelaskan lebih lagi sama Adrian gitu ya. Mungkin kami share sedikit tentang tren-tren di BIM yang mungkin sekarang udah dijalankan atau mungkin kedepannya mungkin bisa dijalankan gitu ya. Misalnya contohnya kalau di arsitek kita dekat dengan proses superimpose gitu ya. Kalau di BIM kita mulai dengan automation gitu ya, dimana kita bisa detect error dengan komputer gitu, dengan software gitu ya, masalah pipa ketemu balok ketemu plafon, dan itu otomatis gitu ya. Lalu next aspect drawing gimana tadi BIM bicara tentang
life cycle gitu ya, building life cycle di mana one day owner bakal punya buku spesifikasi rumahnya gitu atau bangunannya gitu ya, pemilik rumahnya, mereka bisa lihat modelnya, mereka bisa lihat vendor materialnya yang dia pakai dan lain-lain, dan itu benar-benar bisa dipakai gitu kan. Lalu next visualization, seperti kita tahu kita udah mulai explore VR, AR untuk ini, dan next site data yang kita mulai coba juga untuk point cloud, gimana kita bisa capture keadaan site, lalu bangunan-bangunan di sekitar site, dan itu kita bisa ambil data.